Oh, perawat. Keluarga Pak, Oh, keluarga. Sampai negatif apa positif? belum tahu saya. Oh, belum pernah swab. Lagi-lagi, Mas Ganjar membuktikan tegur Bupati dan Dirut RSUD. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Gejolak internal di tubuh PDIP menjadi sorotan publik. Bahkan kondisi tersebut bisa berpengaruh terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024. Hal itu menyusul hubungan PDIP dengan Ganjar Pranowo sedang memanas. Pasalnya Ganjar tak diundang saat pembukaan pameran foto di Panti Marhain Semarang. Padahal seluruh kepala daerah baik bupati dan wali kota serta wakil yang merupakan kader PDIP se-Jateng hadir dalam acara pengarahan yang diberikan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Tetapi hal tersebut tak menyurutkan semangatnya. Gubernur Jateng tersebut tetap melakukan aktivitasnya di tengah memanasnya hubungan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ganjar Pranowo menegur Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi Abdul Aziz Akhyar serta Bupati Kudus HM Hartopo saat melakukan sidak penanganan COVID-19 di sejumlah fasilitas kesehatan dan fasilitas isolasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Kudus Senin 30 Mei. Hal itu dilakukan setelah Gubernur melihat terjadinya pelanggaran standar operasional dan prosedur atau SOP dalam penanganan COVID-19. Terlebih hal itu ditemukan oleh Gubernur di rumah sakit milik daerah dan menjadi rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 di Kabupaten Kudus. Saat mengunjungi dan melihat penanganan di RSUD Lukmono Hadi, Gubernur Jawa Tengah tersebut menyempatkan untuk melihat ruang isolasi di rumah sakit plat merah tersebut. Namun ia kaget melihat sejumlah pasien COVID-19 ditunggui oleh keluarganya di ruang isolasi tersebut. Terlebih lagi mereka juga tidak memakai APD lengkap saat berada dalam satu gedung dengan pasien COVID-19 tersebut. Bahkan mereka terlihat duduk-duduk bersama keluarga pasien lain dan bahkan pasien COVID-19 tanpa mengedepankan protokol kesehatan. "Sampean ngapain Pak di situ? Positif juga?" tanya Gubernur kepada beberapa orang yang tampak sedang duduk-duduk dan bercengkrama di lorong tempat isolasi RSUD Lukmono Hadi Kudus. Beberapa di antaranya segera menjawab pertanyaan Gubernur dan mereka juga mengaku tidak terpapar COVID-19. Namun sedang menunggu anggota keluarganya yang menghuni ruang isolasi tersebut. Jawaban itu membuat Ganjar semakin terkejut. Tak pelak ia segera menegur Dirut RSUD Lukmono Hadi dan Bupati Kudus Hartopo yang kebetulan juga ikut mendampingi kunjungannya. Menurut Gubernur, apa yang baru dilihatnya tersebut harus dievaluasi manajemen rumah sakit milik Pemkab Kudus tersebut. Karena SOP-nya salah dan tindakan yang mengabaikan disiplin protokol kesehatan tersebut sangat membahayakan. Sebab orang tidak positif berada dalam tempat yang sama dengan pasien yang positif COVID-19. Apalagi mereka membaur dalam satu ruangan tanpa melengkapi alat pelindung diri dan juga mengabaikan SOP pencegahan. Kegusaran Ganjar tidak berhenti di RSUD Lukmono Hadi saat meninjau rumah sakit darurat di Asrama Mahasiswa Akademi Kebidanan Kudus. Pemandangan yang sama juga masih dijumpai. Dengan tegas, Ganjar pun meminta para pemangku kepentingan penanganan COVID-19 segera mengevaluasi dan memperketat lagi SOP pencegahan. Terlebih lagi, vaskes untuk pelayanan pasien COVID-19 di Kudus hampir penuh. Ibarat lonjakan kasus yang terjadi di RSUD Lukmono Hadi sendiri, pelayanannya juga sudah penuh. Walaupun Dirut RSUD dan Bupati Kudus sudah menyiapkan tambahan ruang pelayanannya, kebiasaan yang memperbesar risiko penularan harus segera dihentikan. Daerah lain seperti Kota Semarang juga siap membantu, bahkan sudah ada pasien dari sini dikirim ke Semarang. Semua daerah harus saling tolong-menolong dalam rangka penanganan COVID-19 ini. Dari pusat juga bantu, provinsi juga sudah ikut memberikan bantuan. APD kami kasih, tenaga kesehatan tambahan kita kirim. Tetapi evaluasi protokol kesehatan dan SOP pencegahan di rumah sakit tersebut harus lebih baik lagi, tegas Ganjar. Sebelumnya, Ganjar melakukan pengecekan ke sejumlah fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Kudus karena peningkatan kasus COVID-19 yang cukup tajam. Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Rekam jejaknya selaku kader Partai Nasionalis sejak usia belia, pengalamannya sebagai eksekutif atau gubernur dengan segala kelebihan, Ganjar Pranowo bisa dibilang seperti Jokowi. Ganjar Pranowo masuk ramalan Jayabaya. Apakah pertanda Presiden 2024? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Pemilu Presiden tahun 2024 masih 4 tahun lagi. Tetapi saat ini, isu terkait pencalonan presiden sepertinya sudah mulai berhembus di tahun ini. Kira-kira siapa yang akan menggantikan Jokowi setelah putra sulung itu lengser? Menariknya, terkait hal itu ada satu ramalan yang jelas-jelas memuat nama tokoh politik Indonesia di dalamnya.
Ramalan itu termuat dalam kitab Notonogoro yang merupakan ramalan Joyoboyo, Raja Kediri Jawa Timur pada abad ke-12. Jelas memuat kode nama Ganjar Pranowo masuk dalam takdir giliran menjadi presiden. Setelah ada dalam siklus kepemimpinan Notonogoro, selanjutnya tinggal mencari alasan yang bisa diterima sebagai kepantasan. Maka catatan sejumlah survei dari lembaga-lembaga survei terpercaya bisa menjadi awal merangkai alasan menuju kesatuan alasan yang rasional. Dikutip dari pikiranrakyat.com, menurut pengamat sosial politik KH Amsori, munculnya nama Ganjar Pranowo dalam pantauan radar lembaga survei merupakan proses alamiah dari hukum sebab akibat. Dengan demikian, bukan kemauan Ganjar Pranowo yang menjadi permulaan cerita. Ini penting disampaikan untuk mengurangi beban-beban beraura subjektif. Pantauan lembaga survei merupakan bentuk peran aktif untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara objektif. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga dinilai merupakan seseorang yang dimaksud dalam ramalan Jayabaya. Dikutip dari Kompasiana, isi ramalan tersebut berbunyi, pada saatnya nanti, bekas daerah kerajaan Majapahit akan lebih adil dan makmur apabila dipimpin oleh seorang yang lahir di dekat lereng Gunung Lawu, rumahnya di pinggir sungai, hidupnya susah, tukang cari kayu. Badannya kurus seperti Kresna, hatinya keras seperti Baladewa. Kalau pakai baju tidak pantas, ada tai lalat di pipi kanannya, tetapi dia mempunyai pasukan yang tidak kelihatan. Banyak pihak yang menganggap Jokowi lah yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Dan dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 adalah seorang Satrio Piningit yang identitasnya masih belum diketahui. Meski demikian, sampai saat ini belum satupun nama yang mengerucut dari semua partai politik yang dilakukan saat ini baru sebatas meraba-raba respon publik. Beberapa lembaga survei juga sudah beberapa kali mengeluarkan hasil survei mereka terkait dengan nama dan elektabilitas figur yang berpeluang maju di pemilihan presiden, tak terkecuali Ganjar Pranowo. Tren popularitas juga elektabilitas Ganjar Pranowo berada dalam dinamika yang baik. Ini bisa dibaca sebagai pertanda aspirasi masyarakat senantiasa bergerak dalam trek pencarian menuju keadaan yang makin ideal. Rekam jejaknya selaku kader partai nasionalis sejak usia belia, pengalamannya sebagai eksekutif atau gubernur dengan segala kelebihan, Ganjar Pranowo bisa dibilang memenuhi syarat-syarat itu. Kalau boleh berandai-andai, tipikal Ganjar Pranowo akan menjadi kekuatan besar bila digabungkan dengan sosok moderat berlatar belakang tokoh agama. Tetapi menggabungkan itu dari jalur parpol rasanya sulit. Sama sulitnya membuat persilangan metrik pada satu persepsi di tengah saling menarik kepentingan masing-masing parpol. Artinya, suara nasionalis akan terpecah pada kemungkinan ketika mereka mengajukan jagoannya masing-masing. Maka faktor PDIP dan Jokowi tidak hanya diharapkan, malah diharuskan melengkapi apa-apa yang tidak dalam kewenangan Ganjar Pranowo. Sangat disayangkan bila faktor-faktor tadi tidak bersedia bertemu di titik garis tua bernama Notonogoro, yang dalam bahasa Indonesia artinya menata negara. Notonegoro bukanlah nama seseorang, melainkan simbolisasi penamaan bagi pemimpin nasional. Siklus Notonegoro ini dipercaya akan terus berulang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejauh ini sudah ada 6 Presiden Republik Indonesia yang berkuasa di negeri ini dan melambangkan Notonegoro dari ramalan Jayabaya. Presiden Indonesia berikutnya jatuh pada Go atau Ganjar. Periode ini masih berada pada No, di mana Yudhoyono dan Jokowi atau diambil nama kecilnya Mulyono di satu periodekan atau di satu masakan. Meskipun serat-serat bertuah seperti Notonegoro hanya berupa ramalan belaka, namun pada kadar tertentu ia masih dipercaya menjadi media konfirmasi atas suatu peristiwa yang berkaitan. Menurut Amsori, meskipun bukan rumus tetapi bisa menjadi salah satu rujukan.